Hai teman-teman, ini postingan video aku yang pertama di TikTok. Seperti yang aku udah jelasin, aku pengen bikin video-video, postingan-postingan untuk sharing pengalaman aku selama aku tinggal di Jerman 6 tahun terakhir ini. Seperti yang aku sudah bilang di postingan sebelumnya, kalau aku sudah datang ke Jerman dari tahun 2019, dan pertama kali aku datang ke sini sebagai student, dan pada saat itu aku kuliah MBA. Kurang lebih sekitar 2 minggu setelah aku sampai di Jerman, aku udah berhasil untuk dapetin pekerjaan part-time. Pada saat itu aku dapet pekerjaan part-time sebagai sales associate di outlet City Metzingen. Waktu itu aku kerja di toko tas. Yang aku pengen ceritain hari ini adalah bagaimana caranya aku bisa dapetin pekerjaan itu. Mungkin ada banyak cara untuk dapetin kerjaan part-time ya. Bahkan untuk kerjaan part-time di toko-toko seperti itu pun sekarang udah lebih banyak orang apply online. Tapi pada saat itu yang aku lakukan adalah karena aku kuliah, kampusku itu dan tempat tinggal aku nggak jauh dari outlet City Metzingen. Jadi aku langsung datang ke outlet. Pada saat aku datang ke outlet, itu aku sudah mempersiapkan printed CV aku. Kurang lebih aku siapin 10 CV. Satu CV cukup 1 halaman aja ya, jangan panjang-panjang. Yang penting kamu ceritain kamu sekarang kuliah di mana, statusnya apa, terus sebelumnya kamu sudah kuliah apa, terus kemampuan bahasa kamu apa aja. Kurang lebih begitu. Terus ada fotonya. Kemudian aku datengin toko-toko retail di sana, toko-toko yang kira-kira aku tertarik untuk kerja di toko mereka, kerja di brand apa atau kerja di produk apa gitu. Jadi waktu itu aku coba datang ke Furla, ke Coach, ke Hugo Boss, Gucci. Terus habis itu dari beberapa toko itu aku jadi aku datang langsung ke tokonya, terus aku titip aja CV aku ke siapapun yang ada di sana, ke sales associate, atau kalau misalnya store manager yang ada di sana, lebih bagus lagi, kamu bisa langsung kasih CV kamu ke store managernya di sana. Tapi nggak masalah, siapapun yang terima, itu mereka pasti bakalan kasih ke store manager mereka, karena mereka juga kadang-kadang butuh orang tambahan, terutama kalau udah mulai deket-deket akhir tahun. Karena sebelum Natalan kan di sini banyak sale, jadi udah pasti toko akan lebih rame gitu. Oke, jadi pada saat itu aku aku interview, terus aku juga dapet trial. Aku waktu itu diinterview sama Gucci, tapi kalau sama Gucci dia itu tidak mau orang trial, jadi aku nggak disuruh trial di tokonya, tapi aku diinterview. Interviewnya ada langsung ke store manager, dites juga, dites jualannya kayak gimana gitu. Selain itu aku ditelepon dari HR headquarter Gucci untuk ditanya-tanya lebih lanjut. Sayangnya aku nggak diterima setelah aku diinterview sama HR-nya, jadi aku nggak lanjut di Gucci. Kemudian aku ditelepon sama Coach, pasti kamu juga tahu brand Coach. Kalau sama Coach itu mereka langsung bilang, datang langsung ke toko, kita interview di toko, udah gitu tolong siapin waktu untuk kamu trial di toko, jadi kamu langsung kerja di toko tanpa dibayar. Oke, aku dipanggil hari Sabtu, ngobrol sebentar sebelum aku mulai trial. Udah gitu aku langsung dilepas di toko, ngelayanin tamu, tahu sendirilah bagaimana kalau misalnya kerja di toko tas kan. Terus tadinya trial aku itu rencananya cuma untuk 2-3 jam. Pada saat aku trial itu juga ada beberapa kandidat lain yang trial bareng aku. Tapi semuanya yang lain selain aku, mereka disuruh pulang setelah 2 jam atau setelah 3 jam. Sedangkan aku diminta untuk stay karena aku ya pokoknya aku diminta stay aja karena waktu itu juga lagi rame banget gitu. Terus
Setelah aku selesai trial sekitar 5 jam atau 6 jam, aku nggak inget, kurang lebih 5 jam lah. Terus toko udah mulai sepi, jadi aku diajak untuk ngobrol lagi sama store manajernya di back office. Ya udah ngobrol-ngobrol, pada saat itu dia langsung bilang, oke, kita mau terima kamu, kita mau kamu join, kita seneng banget sama performance kamu selama hari ini. Terus jadi dia langsung tanya aja berapa jam aku available selama seminggu, terus kapan aku bisa mulai. Pada saat itu juga mereka langsung, store manajernya langsung kasih tahu ke aku gajinya per jam itu berapa. Ini untuk gambaran aja, kalau misalnya kerja di retail itu biasanya gajinya lebih tinggi daripada minimum wage. Tahun 2019 itu kalau aku tidak salah ingat, minimum wage di Jerman masih sekitar 9 atau 9,5 euro. Dan pada saat itu aku sudah dapat gaji sekitar 13 euro per jam. Jadi kamu ada gambaran. Nah, dari sini yang pengen aku ceritain adalah coba cari kerja di tempat-tempat yang lebih asik. Terutama kalau kamu tinggal di kota besar, atau kamu tinggal di daerah yang deket sama outlet, misalnya di deket Ingolstadt atau ya di deket Metzingen itu gitu, karena gajinya oke banget. Terus habis itu mereka juga biasanya tidak terlalu require kamu, bukannya nggak terlalu require, tapi kalau bahasa Jerman kamu belum terlalu bagus-bagus banget, asalkan bahasa Inggris kamu bagus atau kamu punya kemampuan bahasa asing lain. Seperti aku juga yang waktu itu aku jual adalah bahasa Mandarin aku. Jadi mereka itu lebih prefer untuk terima kita gitu. Karena mereka juga banyak customer yang internasional. Jadi gitu, kalau misalnya kamu kerja di retail, requirement bahasa Jerman itu akan lebih rendah biasanya. Tapi di sisi lain kamu juga bisa belajar bahasa Jerman pelan-pelan karena kamu harus ngobrol sama kolega-kolega kamu. Terus habis itu kamu juga kadang-kadang harus ngelayanin juga customer yang lokal, orang Jerman. Jadi kamu sedikit-sedikit bisa belajar. Terus yang jelas nggak akan terlalu capek kerjanya, karena yang paling capek paling pada saat kamu harus berdiri berjam-jam di toko. Tapi pekerjaannya sendiri nggak terlalu bikin capek. Nggak kayak kerja di dapur atau kerja jadi waitress atau apapun itu. Terus apalagi, gaji lebih tinggi daripada gaji UMR. Terus kalau buat aku sih nilai plus yang lain adalah karena ya happy aja bisa kerja di tempat yang bagus. Terus habis itu tiap hari ngelihat barang-barang yang cantik-cantik, baju kayak sepatu kayak tas kayak, kurang lebih begitu. Ya gitu aja ceritaku hari ini, karena ini udah lumayan panjang juga videonya. Semoga bermanfaat, dan besok mungkin kita bahas cerita yang lain.